Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Daihatsu Sigra tipe D alias varian terendah dari Daihatsu Sigra manual 5 percepatan. Lalu apa aja yang bisa kita bahas di tipe D dari Sigra ini? Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Dari tampak depan, logo S besar disematkan, bukan Superman, tetapi ini adalah Sigra. Yang dimana Sigra sendiri sudah kita ketahui bersama, dia sudah sangat melekat di masyarakat Indonesia. Yang pastinya pula, Sigra ini juga pastinya di bawah bendera yaitu Astra Daihatsu. Tapi bolehlah sekali-kali mengindependenkan daripada Sigra sendiri. Nah, kemudian kalau kita perhatikan daripada desain grillnya, ini benar-benar terbuatnya ya biasa, dari bahan biasa, tetapi tetap berkualitas. Desainnya biasa banget, jadi hanya potongan daripada lampu, kemudian diteruskan aja dari lampu sebelah kiri sampai dengan lampu sebelah kanan yang pada dasarnya desainnya biasa aja. Nah, kemudian di bawah grillnya ini juga adalah separuh daripada grill atasnya. Simpel banget desainnya. Nah, kalau kita perhatikan yang paling terpenting adalah memang benar-benar kokoh dan di bawahnya sudah ada guardnya juga alias pelindung pada saat ada percikan ataupun kerikil dan lain sebagainya tidak langsung masuk ke ruang mesin. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah varian terendah, jadi di sini belum ada fog lamp daripada Sigra tipe D tersebut. Tapi nggak masalah, ini gampang lah, tinggal dicuakin ditambah fog lamp sendiri. Sedangkan untuk detail lampu depannya, lampu utamanya ini masih halogen, kemudian ada lampu kotanya, dia juga masih bohlam, lampu seinnya juga bohlam, dan belum ada fog lampnya. Yang intinya semua lampu depannya masih bohlam semua. Untuk segi dapur pacu, Sigra tipe D ini mengusung mesin 3 silinder 1000cc VVTi menghasilkan tenaga 67 PS dengan torsi maksimum sebesar 89 Nm disalurkan ke dua roda depannya. Kalau kita perhatikan dari ruang mesinnya di sini atasnya sudah ada peredamnya, bagus ya. Kemudian di bawahnya kalau kita perhatikan detail dari ruang mesinnya memang banyak yang kosong. Karena tipe D ini adalah varian terendah, jadi banyak fitur-fitur yang dipangkas. Yang pastinya di sini semuanya kokoh semua bahan-bahan yang dimiliki dari Daihatsu Sigra ini. Dari sisi samping, kalau kita perhatikan Daihatsu Sigra ini tidak ada kesan elegannya, tidak ada pula kesan futuristiknya, tidak ada pula kesan yaitu berotot, tetapi tetap ada kesan sportinya berkat garis yaitu dari fog lamp depan sampai dengan di lampu belakang. Ini ada sedikit kesan sportinya dibuat menukik ke depan, artinya depannya lebih rendah dan di bawahnya lebih tinggi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan pula di sini ada handle pintu yang dibuat sewarna bodi. Semua ya, dari sisi driver, penumpang, kanan kiri semuanya sewarna bodi dan di bawahnya ada anak kunci untuk membuka maupun mengunci dari sisi driver alias kemudi. Kemudian spionnya sendiri masih manual, belum elektrik, itu sudah pasti karena ini adalah varian terendah dari Daihatsu Sigra. Nah, sedangkan untuk kaki-kakinya, Daihatsu Sigra ini masih menggunakan velg kaleng dengan ringnya ya lebih kecil lah, yaitu ring 13. Dan pastinya kalau kita bicara kualitas fungsional ini dapat karena dengan velg kaleng kekuatannya jauh lebih kuat daripada velg alloy. Ya walaupun secara garis besarnya kalau kita perhatikan tampilannya ya kurang maco lah. Akan tetapi semuanya bisa Anda atur dengan memodifikasi di velg kaleng dari Daihatsu Sigra ini. Kemudian dari detail untuk masalah pengereman, dari sisi depan sudah menggunakan cakram dan pastinya dari sisi belakang masih menggunakan tromol. Kalau dari tampak belakang, Daihatsu Sigra tipe D ini paling atas ada antena berupa short pull alias tiang pendek. Kemudian di bawahnya belum ada high mount stop lamp dan kaca belakangnya belum ada wipernya pula dan pastinya belum ada defogger. Nah, untuk garnish yang biasanya warna chrome di tipe paling terendah dari Sigra ini di sini dibuat sewarna body. Ya, yang pasti tetap ada garnishnya lah, walaupun sewarna bodi. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada kuncinya yang masih manual ditempatkan di samping plat kanan dan ada logo Sigranya, tidak ada bertuliskan D-nya. Sebelah kiri tetap ada yaitu Astra Daihatsu-nya dan kemudian karena ini adalah varian terendah, di sini belum ada sensor parkirnya, masih polos, masih kosong banget kayak bayi. Dan kalau kita perhatikan untuk mufflernya berada di paling bawah sebelah kanan. Nah, untuk dari desain yang sangat simpel minimalis ini terdapat unsur yang sangat kokoh dari semua bahan-bahan yang dimiliki dari Daihatsu Sigra tipe D ini.
Sedangkan untuk detail lampu belakangnya, lampu malamnya masih bohlam, lampu remnya masih bohlam, lampu mundurnya masih bohlam, lampu sennya pun masih bohlam. Semua dari lampu belakang dan lampu depannya sama aja masih bohlam semua. Pada dasarnya gampang aja dan simpel aja, tinggal Anda upgrade dari lampu bohlam ke LED, itu sangat gampang di zaman sekarang ini. Masuk sebagai pengemudi di Sigra tipe D ini, kalau kita perhatikan dashboardnya semuanya tidak ada elegan sama sekali. Karena tipe D ini tidak cocok buat yang hobinya suka gengsi, suka memamerkan fitur-fitur mobilnya kepada orang lain, sangat tidak cocok. Yang cocok adalah memamerkan fungsional dari mobilnya, itulah baru tepat. Desain dashboardnya, door trimnya, semuanya ini keras tetapi tetap memiliki kualitas yang sangat bagus dan fungsionalnya pasti dapat. Intinya adalah apa yang Anda keluarkan itu sesuai dengan yang apa Anda dapatkan di Daihatsu Sigra tipe D alias terendah ini. Untuk setirnya sendiri empuk tapi bawaan pabrik, bukan empuk lapisan kulit. Dari setirnya tidak ada tombol apapun kecuali satu tombol, yaitu klakson doang. Kemudian di bawahnya ada switch buat wiper depan, switch buat lampu sen depan, lampu utama, dan lain sebagainya. Kemudian ada instrumen cluster yang desainnya biasa alias standar, tidak bisa kita bahas panjang lebar karena yang paling terpenting adalah fungsionalnya tetap dapat. Untuk dari sisi driver, untuk sebelah kanan ya, di sini ada power window yang pastinya untuk autonya adalah dari sisi driver doang. Untuk penumpang depan, belakang semuanya tidak auto. Nah, kemudian dari sisi sebelah kiri pengemudi kita bisa perhatikan di sini ada power snelling alias transmisi manual 5 percepatan, dan ini adalah sopan banget. Artinya dari sisi penumpang depan kalau kita perhatikan tidak akan tersenggol karena dia bukan murim kita atau saudara kita atau apapun, tidak akan tersenggol seperti ini. Artinya tetap transmisi sopan di Sigra ini. Nah, di atasnya ada AC. Yang pastinya kita bisa perhatikan di sini hembusannya lah yang paling utama, walaupun dia belum auto klima dan lain sebagainya. Di bawahnya lagi ada yaitu pengecasan, dan kemudian ada tempatnya pula untuk melakukan penempatan HP. Di atasnya lagi ada hazard, kemudian di atasnya lagi pula ada yaitu head unit belum touchscreen, mereknya GVC. Di bawahnya ada penyimpanan, lumayan lah buat menyimpan handphone ataupun kartu dan lain sebagainya. Kemudian ada pula penyimpanan lain di sini yang lumayan besar, lumayan lah ya buat penyimpanan. Nah, dari atas di sini sun visornya belum ada kacanya, kemudian spion tengahnya juga masih belum manual juga, pokoknya belum bisa diapa-apain, fix ya. Kemudian lampu bacanya juga masih warna kuning. Nah, untuk dari sisi yang kita duduki nih, bisa reclining, tapi tetap tidak bisa naik turun. Semuanya lah dari sisi manapun tidak bisa naik turun, hanya bisa reclining doang. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi kiri lagi di sini ada yaitu rem parkir yang kita tarik, dan konsol tengahnya ini tidak ada sekatnya. Artinya dari penumpang depan bisa jalan ke pengemudi alias driver ataupun sebaliknya. Jadi tidak ada sama sekali sekatnya, bisa bolak-balik seleluasa mungkin. Karena apa? Karena transmisinya sopan banget. Sekarang kita akan ke belakang, apa aja yang bisa kita lihat di baris pertama Sigra tipe D ini. Sebelum kita masuk di baris pertama Sigra tipe D ini, ada fitur child lock, bukan cilok yang dimakan ya. Jadi fitur child lock ini artinya buat anak kecil. Jadi pada saat kita tinggal anak kecil itu atau anak kita tidak akan bisa keluar dengan sendirinya. Aktifkan dulu fitur child locknya, kemudian tutup pintunya. Dari dalam tidak akan bisa membuka sama sekali. Bahkan dari sisi driver tidak akan bisa membukanya juga. Yang bisa membuka adalah pintu yang sudah diaktifkan fitur child locknya. Nah, seperti ini barulah akan terbuka. Jadi bagus kan? Good job buat Daihatsu. Masuk sebagai penumpang di baris pertama Sigra tipe D ini, kalau kita perhatikan kursinya bisa mundur, kemudian bisa maju full juga, dan pada saat maju full lutut kita tidak akan bersentuhan dengan kursi dari si driver. Bahkan kaki kita juga bisa dimasukkan di bawah kursi dari si driver. Dan yang paling terpenting pada saat menjadi seorang penumpang adalah kursinya ini harus bisa reclining. Ini yang paling terpenting banget ya. Karena untuk kenyamanan kita pada saat kita menjadi seorang penumpang, dan ada pegangan tangan itu juga sangat pas banget. Nah, ada lagi headrest juga sangat penting pada saat menjadi seorang penumpang. Nah, untuk posisi duduknya bisa diatur lah karena memang tadi bisa reclining ya, jadi tergolong nyaman lah. Nah, kemudian untuk kursi yang kita duduki ini tergolong empuk, walaupun memang tidak terempuk di kelasnya, tetap kategorinya cukup. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari detail sebelah kanan juga ada cup holder, ada juga power window yang pasti elektrik, tidak auto ya. Nah, ini juga lumayan lah, artinya kita bisa mengintip atau melihat dari sisi kanan kita sesuka hati kita. Nah, untuk detailnya tidak ada, hanya itu. AC nggak ada, lampu baca juga nggak ada. Nah, sekarang kita lihat di baris kedua seperti apa. Sedangkan untuk baris kedua dari Sigra tipe D ini, kalau kita perhatikan di sini belum ada headrestnya, jadi kurang tepat diduduki untuk orang dewasa ya. Jadi lebih tepatnya buat anak kecil aja, walaupun memang empuk dan kursinya juga ini sangat tipis, berbeda halnya dengan kursi di baris pertama tadi.
Nah, kemudian di sini kita bisa perhatikan ada detail sih tetapnya ya, yaitu detail untuk sebelah kanan maupun kiri tetap ada cup holder dan ada pula tempat ya penampungan buat misalkan mainan ataupun juga handphone juga bisa di sini ditempatkan, tetap ada ya. Yang nggak ada adalah cas, mungkin casnya bisa numpang di bagian depan nantinya. Nah, kemudian untuk detail kaki kita tidak tersanggah dengan baik, tetap menggantung. Jadi di Sigra tipe D ini nggak tepat lah kalau untuk orang dewasa, pasti buat anak kecil aja. Kalau dewasa pastinya cepat capeknya, walaupun memang tetap ada jarak, tetap ada luas lah kategorinya dari yaitu baris pertama dengan baris kedua. Tapi sekali lagi ini jauh lebih tepat digunakan buat anak kecil aja di Sigra tipe D ini. Nah, sekarang kita akan melihat di bagasi paling belakang Sigra tipe D ini seperti apa. Sedangkan dari bagasi Sigra tipe D atau tipe lain sebenarnya sama aja untuk luas kabinnya yang tidak terluas di kelasnya. Dan bahkan kalau menurut kami kategorinya cukup aja. Kalau mau luas pastinya harus melipat yaitu kursi baris kedua. Atau mau luas lagi lipatlah kursi baris pertama. Yang sayang sekali memang belum rata lantai. Dan di sini sudah disematkan yaitu jaring karbon dari Daihatsu-nya. Dan kemudian bagian bawah sudah ada ban serepnya yang pastinya adalah full size velg kaleng. Mungkin cukup itu aja yang bisa kita bahas di Sigra tipe D ini. Bagi Anda menginginkan unit ini atau unit Daihatsu lainnya, silahkan klik aja di deskripsi. Ada kontak marketing dari Astra Daihatsu Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sampai ketemu di waktu. Salam RK Group.